Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Yura. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai Frisco, RPP, Assessment, dan juga remedial ya teman-teman, karena beberapa dari materi ini masuk di tes P3K. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Nah, fokus utama untuk belajar adalah yang di kompetensi teknis profesional ya teman-teman, yaitu yang sesuai bidang masing-masing. Jadi di sini nilai pedagogik diharapkan dapat membantu nilai yang profesional seperti itu. Jadi di situ yang menjadi fokus utama kalian adalah soal-soal bidangnya ya teman-teman, atau sesuai dengan mapel masing-masing. Nah, kita langsung ke soal yang pertama. Jadi di situ ada pernyataan 1, 2, 3, 4. Jadi pertanyaannya adalah pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri keterampilan berpikir tingkat creativity dan critical thinking adalah. Nah, di sini yang termasuk itu adalah yang Frisco ya teman-teman. Jadi yang keempat. Nah, Frisco ini keluar ya teman-teman. Jadi di situ terdiri dari focus, reason, inference, situation, condition, dan overview. Jadi di sini masuk kepada yang keterampilan berpikir tingkat tinggi atau critical and creative thinking. Nah, di situ ada yang mendapat reason, ada yang mendapat overview. Jadi saya sudah bikinkan kata kunci. Kalau yang reason itu alasan, kalau yang inference itu kesimpulan, kalau yang situation itu adalah situasi, clarity itu kejelasan ya teman-teman, lalu overview adalah pengecekan. Kalau yang fokus di situ karena hanya sedikit, kita tidak memerlukan kata kunci. Nah, yang Frisco ini masuk kepada yang critical and creative thinking. Lalu yang problem solving itu yang ini ya teman-teman, jadi menentukan masalah, mengeksplorasi masalah, merencanakan solusi, melaksanakan rencana, memeriksa solusi, dan mengevaluasi, itu masuk kepada yang problem solving. Nah, kalau yang ranah kognitif, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, juga yang proses kognitif di situ yang berdasarkan level kognitif belum, dari memahami, dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan mengkreasi, itu masuk kepada yang transfer knowledge ya teman-teman. Jadi seperti itu masuk kepada yang transfer knowledge. Soal selanjutnya, komponen inti dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran, penilaian, B. Pendahuluan, kegiatan inti, penutup, C. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian, D. Tujuan pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian, E. Indikator kegiatan pembelajaran dan penilaian. Nah, ini yang 3 komponen ya teman-teman. Kalau yang 3 komponen itu adalah yang C, jadi tujuan, kegiatan, dan juga penilaian. Nah, kita lihat di sini, ini berdasarkan surat edaran ya teman-teman. Jadi di situ dari 13 awalnya berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, lalu di situ dijelaskan mengenai komponen intinya itu adalah tujuan, lalu langkah-langkah kegiatan atau kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian ya teman-teman, yaitu assessment. Jadi di sini kalau yang ditanyakan adalah komponen intinya, maka itu jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Nah, ini kalau komponen lengkap yang diminta itu ada ini ya teman-teman, ini banyak sekali berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ini kalau ditanyakan komponen lengkap. Namun kalau ditanyakan komponen intinya itu hanya 3 ini ya teman-teman. Pendekatan penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam proses dan hasil pembelajaran adalah, nah ini kemarin kita udah bahas ya teman-teman, jadi ada for, as, dan juga of ya teman-teman. Kalau for sama as itu ada dalam kegiatan pembelajaran, jadi masih berlangsung seperti itu. Kalau yang of itu setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, di sini yang masuk adalah yang ini ya teman-teman, yang C, jadi assessment of learning, assessment for learning, dan juga as learning. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai assessment for, assessment as, dan juga assessment of ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari waktu pelaksanaannya, kalau yang for itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, dari kata for itu contohnya adalah segala bentuk penilaian formatif teman-teman, misalnya tugas-tugas di kelas, presentasi, kuis. Jadi di situ nilainya belum final, masih dalam kegiatan belajar mengajar saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Seperti itu. Nah, kalau yang as itu sama juga terjadi saat proses pembelajaran berlangsung, namun di situ melibatkan peserta didik secara aktif dalam penilaian. Nah, contohnya itu penilaian antar teman dan penilaian diri ya teman-teman. Kalau yang of learning itu
sudah beda dengan yang for dan S, jadi dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, di sini setelah proses pembelajaran selesai, misalnya setelah beberapa KD, seperti itu ya teman-teman, intinya semua materi sudah tersampaikan dengan baik kepada siswa. Nah, contohnya itu segala bentuk penilaian sumatif, seperti penilaian akhir semester, ujian sekolah, ujian nasional, dan lain sebagainya, itu masuk kepada yang off ya teman-teman. Jadi di sini mungkin ada yang dapat for, mungkin ada yang dapat S, mungkin yang ada yang dapat off. Jadi di situ kalian harus bisa memahami masing-masing ya teman-teman. Nah, juga ada berkenaan mengenai hierarki kebutuhan Maslow. Jadi di situ ada 5 level. Yang pertama adalah psychological needs, yaitu kebutuhan psikologi, fisiologi, lalu juga ada safety needs, kebutuhan akan keamanan, social need, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, juga esteem needs, kebutuhan akan penghargaan, dan self actualization need, kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, di situ menurut Abraham Maslow ya teman-teman, di situ sudah sesuai urutan. Nah, di sini juga tidak sama seperti Frisco tadi, ada yang dapat overview, ada yang dapat reason, seperti itu. Jadi di sini akan saya buatkan kata kuncinya agar memudahkan kalian untuk mengerjakan ya teman-teman. Jadi di sini tidak akan semuanya keluar, mungkin ada yang dapat social need, mungkin ada yang dapat safety need, seperti itu ya teman-teman, karena ini memang tidak ada di modul SIM PKB yang disediakan pemerintah, jadi kita perlu membahasnya. Jadi di sini untuk yang psychological needs itu yang berkenaan dengan kebutuhan fisik ya teman-teman, jadi seperti minuman, tempat berteduh, tempat tidur atau rumah ya teman-teman, dan juga oksigen. Yang berkenaan dengan sandang, pangan, papan itu masuk kepada yang psychological needs ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah safety needs. Jadi kalau dari kata safety di situ berkenaan dengan rasa keamanan ya teman-teman. Jadi di situ perlindungan dari kriminalitas, terorisme, perang, penyakit, bencana alam. Pokoknya intinya itu berkenaan dengan rasa takut ya teman-teman. Bebas dari rasa takut, stres, dan lain sebagainya, itu masuk kepada yang safety needs. Lalu selanjutnya adalah social needs. Nah, dari kata social ya teman-teman, jadi ini berkenaan dengan kebutuhan kita untuk merasakan kasih sayang. Pokoknya ini berkenaan dengan kehidupan sosial kita, keinginan untuk bersahabat, memiliki pasangan, keturunan, lalu kebutuhan untuk dekat pada keluarganya, dan juga keinginan mendapatkan dan memberikan cinta ya teman-teman, itu masuk kepada yang social need. Lalu juga ada yang esteem needs, jadi di situ kebutuhan untuk dihargai, dihormati orang lain, ketenaran, pengakuan, perhatian, reputasi, dan kepemilikan status, itu masuk kepada yang esteem needs. Lalu yang terakhir adalah self actualization needs. Jadi aktualisasi diri. Jadi dari kata self actualization. Jadi di situ untuk mengembangkan diri secara maksimal mungkin ya teman-teman, membuktikan pada diri sendiri. Jadi di situ karena aktualisasi diri jadi berkenaan dengan pembuktian terhadap diri sendiri. Jadi itu masuk kepada yang self actualization. Ini soal berkenaan dengan remedial, karena ternyata juga ada yang dapat mengenai remedial. Jadi siswa Budi ini saat ujian banyak yang tidak tuntas. 65% siswa di kelas tidak tuntas di KD 3.4. Apa yang sebaiknya Budi ini lakukan? A. Memberi bacaan yang lebih tinggi tingkatannya kepada siswa agar dapat mencapai KKM. B. Memberikan latihan soal kepada siswa di kelas. C. Mengulang kembali pembelajaran dengan metode yang berbeda. D. Memberikan remedi kepada siswa yang tidak tuntas pada KD 3.4. E. Memberikan pengayaan kepada siswa yang tuntas, yaitu pengerjaan proyek. Kita bahas satu persatu opsinya. Yang A, memberi bacaan yang lebih tinggi tingkatannya kepada siswa agar dapat mencapai KKM. Nah, memberi bacaan yang lebih tinggi tingkatannya ini bukan untuk yang remedi ya teman-teman, namun untuk yang pengayaan, seperti itu. Jadi di sini salah. Kalau siswa yang tidak mencapai KKM itu tidak diberikan bacaan yang lebih tinggi ya teman-teman. Ini diberikan kepada mereka yang sudah tuntas atau yang diberi pengayaan. Yang B, memberi latihan soal kepada siswa di kelas. Nah, ini juga tidak jelas ya teman-teman, latihan soal seperti apa, siswa di kelas yang mana, yang sudah tuntas atau yang tidak tuntas, seperti itu. Jadi opsi B di sini tidak jelas. Lalu opsi C, mengulang kembali pembelajaran dengan metode yang berbeda. Nah, di sini kita lihat 65% ya teman-teman. Jadi nanti saya akan tunjukkan persentasenya. Jadi di situ bisa jadi ya teman-teman, kalau opsi yang D, memberikan remedi kepada siswa yang tidak tuntas pada KD 3.4. Nah, ini juga betul sebenarnya, namun tidak jelas remedinya itu bentuknya apa ya teman-teman, karena ada ketentuannya, ada presentasenya di situ. Nah, kita lihat opsi yang E, memberikan pengayaan kepada siswa yang tuntas, yaitu pengerjaan proyek. Nah, ini betul ya teman-teman. Jadi
Bagi siswa di kelas yang sudah tuntas itu bisa diberikan pengayaan. Nah, contohnya itu memberikan bacaan yang lebih tinggi tingkatannya, juga memberikan soal-soal yang lebih tinggi tingkatannya, juga mungkin bisa diberikan pengerjaan proyek. Namun di sini hal yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh guru itu adalah memberikan remedial kepada yang tidak tuntas. Jadi itu harus diutamakan ya teman-teman. Jadi mereka itu harus tuntas terlebih dahulu. Daripada memberikan pengayaan, di situ kita harus memikirkan dahulu yang berkenaan dengan yang remedi. Jadi opsi yang E itu tidak ya teman-teman, walaupun benar. Nah, di sini yang paling mungkin itu adalah opsi yang C. Mengapa? Karena di situ siswa yang tidak tuntas sampai 65%, jadi lebih dari 50%. Seperti itu ya teman-teman, karena ketentuannya kemarin kalau lebih dari 50% itu harus diberikan pembelajaran kembali, jadi diulang kembali dengan metode dan media yang berbeda. Mengapa? Karena mungkin materi tidak sampai dengan sempurna kepada siswa ya teman-teman, mungkin juga bahkan tidak sampai seperti itu. Jadi penerapan suatu metode itu tidak berhasil untuk menyampaikan materi kepada siswa. Juga penggunaan sebuah media itu juga tidak berhasil seperti itu. Jadi perlu diganti, dimodif dan lain sebagainya. Jadi metodenya diganti dan juga medianya diganti. Jadi pembelajarannya diulang seperti itu ya teman-teman. Di sini ketentuannya kalau di bawah 20% siswa yang remedi di kelas itu menggunakan tugas individu, bimbingan individu dan tutor sebaya. Nah, tutor sebaya ini mereka yang udah tuntas ya teman-teman. Lalu mereka akan menjadi tutor sebayanya untuk membantu temannya yang belum tuntas. Nah, itu kalau di bawah 20% yang tidak tuntas di kelas. Namun kalau berada di rentang 20-50% itu bentuknya adalah remedial kelompok. Jadi dibentuk kelompok-kelompok belajar seperti itu ya teman-teman, karena lumayan besar. Jadi kalau bimbingan individu masing-masing anak saja, jadi di situ kurang efektif dan efisien. Jadi lebih baik menggunakan remedial kelompok. Nah, kalau misalnya di atas 50% maka harus diadakan pembelajaran ulang dengan metode berbeda dan juga media berbeda. Jadi di sini tadi kan soalnya 65% ya teman-teman, jadi lebih dari 50%. Maka di situ yang paling tepat adalah opsi yang C. Ini adalah soal sosiokultural. Anda berusaha tidak ikut campur ketika ada rekan kerja Anda yang berselisih karena perbedaan. Berkenaan dengan hal tersebut nah di sini teman-teman, ini masuk kepada kompetensi sosiokultural yang perekat bangsa. Di situ harus peka terhadap konflik. Jadi kalau ada konflik, apalagi di situ berkenaan dengan perbedaan, bukan konflik pribadi ya teman-teman. Jadi di situ sebaiknya kita menengahi, menjadi mediator seperti itu. Seharusnya di sini sangat tidak setuju ya teman-teman, karena kalau di soal sosiokultural yang ada di tes P3K itu tampaknya pernyataannya itu antara positif dan negatif. Jadi kalau yang positif kalian jawab sangat setuju, kalau yang negatif kalian jawab yang sangat tidak setuju ya teman-teman. Ini bukti bahwa di situ di kompetensi sosiokultural ada yang menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik ya teman-teman, atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Nah, sebenarnya soal manajerial dan sosiokultural itu tetap sesuai dengan Permenpan RB ya teman-teman. Cuma saja di situ opsinya yang berbeda. Anda selalu antusias saat ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengikuti seminar, diklat, dan pengembangan diri lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut nah di sini jawabannya adalah sangat setuju ya teman-teman. Jadi ini indikatornya adalah pengembangan diri dan orang lain. Ketika Anda tidak mampu mengerjakan suatu pekerjaan, Anda lebih memilih diam daripada mengatakan hal sebenarnya kepada atasan. Dalam hal ini nah di sini sangat tidak setuju ya teman-teman, berarti komunikasi kalian dengan atasan itu tidak baik. Nah, ini masuk kepada penilaian kompetensi manajerial yang indikator komunikasi dan kerjasama juga ya teman-teman. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat, semoga lulus P3K. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.